Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini temanya akan Gus sampaikan adalah diantaranya beberapa tanda atau ciri orang yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus. Dan bukan makhluk halus saja saudaraku, para dukun pelaku maksiat, dukun-dukun kejahatan yang biasa mereka bersekutu dengan setan, dukun santet, dukun gendam dan sebagainya. Bila mereka mendeteksi keberadaan kita, posisi kita, siapa kita, nah bisa jadi mereka akan ngedon, bisa jadi mereka akan mengumpulkan niatnya, karena diantaranya yang dipergunakan untuk sihir dan santet itu adalah media, itu biasanya persekongkolan atau persekutuan dengan makhluk halus. Logika dan wajar saja, sang makhluk halusnya pun disuruh enggan, bahkan takut untuk dikirim tujuannya ke arah kita. Kenapa? Karena jika nantinya yang Gusli sampaikan ini ada di antara salah satu di diri saudara masing-masing, sudah Gusli pastikan ini adalah ciri-ciri atau tanda orang yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus, termasuk dukun santet dan pelaku-lakunya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dan rahmatullah. Untuk yang pertama, orang atau ciri tandanya ditakuti atau disegani oleh makhluk halus itu adalah orang yang memiliki khodam pendamping sesepuh atau usianya yang sudah sepuh, yang berusia sudah ribuan tahun. Nah, ini harus dipahami saudaraku, karena pada faktanya, pada dasarnya kehidupan kita, kehidupan nyata dan kehidupan di alam gaib sana itu sama persis saudara. Dimana itu semakin dia tua, dia akan semakin dihormati. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Tentunya katakanlah kita sekarang usia 30, kita akan lebih sopan, lebih menghargai, lebih menghormati orang yang usianya di atas 50 tahun. Dan itu manusiawi, itu lumrah, dan itu memang benar. Begitu juga dengan di alam sana, di alam lain. Mereka pun kalau kita memiliki khodam pendamping ya, yang usianya sudah sepuh, seandainya khodam pendamping kita itu yang sudah sepuh, usianya sudah di atas 2000 tahun, 1000 tahun atau 5000 tahun, terus kemudian bertemu kita dengan makhluk halus yang usianya baru puluhan atau ratusan tahun, mereka sudah 100% tidak akan berani mengganggu atau menyentuh. Melihat saja mereka pasti hormat dan menjauh. Kenapa? Mereka segan, karena yang mereka lihat adalah adanya sosok pendamping gaib sesepuh yang usianya lebih sepuh di antara mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudaraku, orang-orang atau tanda yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus itu diantaranya orang yang memiliki garis keturunan dari orang yang bukan sembarangan. Nah, orang yang bukan sembarangan itu contohnya seperti apa, Gus?
bisa jadi dari keturunan para habaib, para tokoh-tokoh spiritual tingkat tinggi, para tokoh pemuka adat, para tokoh ulama dan sebagainya. Karena mereka memiliki garis keturunan silsilah. Bisa jadi dulu mungkin eyangnya, kakeknya, ibu atau bapaknya atau katakanlah orang tuanya itu yang pada historinya mereka punya garis keturunan sebagai orang-orang yang memiliki tingkatan spiritual yang tinggi. Katakanlah dalam satu rumah tangga memiliki 7 orang anak. Tidak mungkin semuanya 7-7-nya ini memiliki kelebihan secara spiritualnya itu sama dengan kakeknya atau bapaknya dulu. Biasanya itu hanya akan terjadi 1 atau 2 orang yang menerima titisan itu. Bisa jadi dari 7 anak, 7 kakak beradik ini hanya 1 atau 2 yang dititisi dari leluhurnya yang terdahulu. Nah, artinya orang yang memiliki garis keturunan dari orang yang bukan sembarangan. Nah, itu sangat ditakuti oleh para makhluk gaib atau lembut atau makhluk halus, saudaraku. Ya, itu yang kedua. Kemudian saudaraku yang ketiga, orang ditakuti yang disegani oleh makhluk halus itu diantara juga adalah orang yang memiliki ilmu agama atau ilmu spiritual yang matang. Ini harus dipahami. Bukan semata-mata memiliki ilmu agama, bisa mengaji, bisa sholat. Bukan begitu pengertiannya. Jadi ini biasanya dipegang. Kalau kita mengatakan memiliki ilmu agama itu biasanya sering diterapkan oleh para tokoh sesepuh kita, para kiai, para ustadz, para habaib dan sebagainya. Nah, itu adalah sesepuh-sesepuh para tokoh kiai asli yang memiliki ilmu-ilmu agama tingkatan tinggi. Ya. Itu sangat disegani, sangat ditakuti. Jangankan mereka akan mengganggu, mendekat pun mereka sudah kepanasan makhluk halus ini. Bisa jadi orang yang memiliki keilmuan atau spiritual yang matang. Ya, keilmuan apapun itu, spiritualnya matang, mumpuni. Itu makhluk halus akan lebih berpikir 1000 kali untuk mengganggunya, apalagi mendekatinya. Ya. Itu ketiga, saudaraku. Untuk yang keempat, mungkin sudah tidak asing lagi, saudaraku, mungkin pernah bertemu dengan orang-orang yang sifatnya diam. Orang yang bersifat pendiam itu sebetulnya masuk di antara kategori ciri atau tanda orang yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus, saudaraku. Karena dalam diam dia itu bukan karena diam takut, bukan diam karena kalah. Mungkin tidak perlu Gus ceritakan panjang lebar. Orang yang pendiam itu tidak pernah marah, tidak pernah kepo, tidak pernah sibuk dengan siapapun. Tapi sekali dia marah, lunas, beres semua urusan, habislah kita. Nah, itu si orang pendiam, membahayakannya di situ. Ya, memang seperti itulah. Orang yang bersifat pendiam ini, dia tingkatan spiritualnya dia akan lebih tinggi dari antara rata-rata orang normal. Karena tingkat dia biasanya lebih menyendiri, ya. Dan dia selalu mengadukan apapun itu bukan kepada sama manusia, tapi dia lebih mendekatkan rasa ikatan batin dia, komunikasinya itu kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Bisa juga langsung dia curhatnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Orang yang bukan pendiam biasanya sedikit-sedikit curhatnya dengan teman, saudara, suami, istri dan sebagainya. Berbeda lagi dengan orang pendiam. Jangankan orang lain, istrinya pun atau suaminya pun bertanya, ada masalah apa bang? Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Itu saja jawabannya. Karena dia tahu, saya sampaikan ke kamu pun kamu tidak bisa menyelesaikan. Lebih baik saya berdiskusi, saya konsultasi, saya mengadukan semuanya ini kepada si ini. Dan dia lebih tahu. Jadi orang yang pendiam itu sifatnya dia akan lebih fokus, lebih tajam intuisinya. Kenapa? Dia sudah terbiasa terkoneksi dengan alam lain, bukan dengan sama manusia. Itu yang tidak kita ketahui. Makanya begitu dia terbentur masalah, pertama mengalah, kedua mengalah. Kalau kesabaran sudah habis, jangan dicoba-coba. Orang yang pendiam itu biasa sekali dia marah, bukan 1 atau 2 kodam yang melindungi, tapi bisa ribuan kodam itu semuanya membantu dia untuk
membereskan semua masalah yang terjadi saat ini, baru kita kalang kabut. Nah, itu ya, orang yang bersifat pendiam nih, selain kadang disegani, ditakuti oleh manusia, makhluk halus pun berpikir 10 kali untuk mengganggunya. Itu yang keempat. Jadi yang kelima, orang yang mampu menguasai emosinya, saudara. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai emosinya itu, dia bisa jiwanya lebih lapang, dadanya lebih lapang, hatinya lebih sabar, pikirannya lebih jernih. Setiap menghadapi masalah, dia tidak langsung hantam promo, tidak langsung memutuskan sebelah pihak ini salah, ini benar, langsung mengambil keputusan. Orang seperti ini biasanya penuh dengan pertimbangan. Apapun yang dia dengar tidak langsung serta-merta dia putuskan. Apapun yang dia lihat tidak serta-merta dia menilai. Semuanya yang dia temukan, orang-orang yang seperti ini, yang bisa menguasai emosinya ini, dia lebih memfilter. Apa yang dia lihat difilter, apa yang dia dengar difilter. Kenapa? Orang ini tidak musdah. Jadi mau semarah apapun, dia punya rem kontrol. Sebab dan akibatnya. Kenapa? Jika dia sudah bisa menguasai, ya, mampu menguasai emosinya. Sedangkan emosi sama-sama kita ketahui, hawa amarah itu dari mana? Setan. Artinya dia tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk halus. Sekali disuruh marah sana, marah, bunuh aja, hajar aja, giniin aja. Dia lawan rasa amarahnya, dia santai dengan istighfar. Lama-lama yang terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, setan mengganggu untuk mengompor-ngompori, untuk menguasai jiwa roh dia, nggak bisa. Karena dia bisa menguasai emosinya, seiring waktu makhluk halus itu akan takut dengan sendirinya. Orang ini nggak bisa dimain-main, nggak bisa dipancing, nggak bisa dikompor-komporin. Nah, makanya itu dia sangat disegani dan ditakuti oleh para makhluk halus. Orang yang mampu menguasai emosinya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dan rahmatullah Allah. Kemudian untuk yang berikutnya, di antaranya orang yang ditakuti dan disegani oleh makhluk halus itu adalah orang yang memiliki perilaku sopan dan santun. Nah, ini perlu saya jelaskan. Karena percaya atau tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kita nih hidup berdampingan dengan alam lain, dalam arti di muka bumi ini yang ada itu bukan hanya makhluk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi ada juga makhluk halus yang tidak kasat mata oleh kita, yaitu adalah mereka yang tidak tampak, ya. Tapi sedikit perlu Gusti sampaikan, 11-12 tata cara kehidupan mereka dengan manusia. Mereka tetap juga mengedepankan namanya etika, adab, dan sopan santun, sama dengan kita. Permisi dan sebagainya. Mereka bisa saling menghargai. Nah, dari sinilah kita seharusnya bisa berkaca. Kalau golongan mereka di alam mereka sana, mereka bisa saling menghargai. Kenapa kita sebagai manusia, makhluk yang katanya makhluk paling mulia di muka bumi ini, tidak bisa saling menghargai? Jadi wajar saja. Seperti contohnya kita ke tempat angker, katakanlah tempat yang keramat, ya minimal ucapkanlah salam. Itu sebagai bentuk tanda penghormatan kita, rasa sopan santun kita kepada mereka yang tidak terlihat, kepada para makhluk halus. Kita pun sendiri kalau kita nggak bersalah, tahu-tahu kesurupan, pasti kita juga bingung. Oh, ini demit nggak sopan. Kita nggak punya salah apa-apa disantet, oh ini demitnya kurang ajar, kan begitu. Makanya dilawan. Begitu juga dengan di alam makhluk halus. Ya minimal dengan kita mengucapkan salam, perkara mereka mau menjawab salam atau tidak, tapi kita sudah permisi dan sudah menunjukkan niat kita yang baik, bahwa kita ini bukan suatu ancaman, tapi kita adalah di antara sesama makhluk ciptaan Allah yang tidak mau bermusuhan. Dengan begitu mereka akan lebih taat. Seperti peribahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia, Anda sopan kami pun segan. Nah, kira-kira begitu. Itu bukan hanya berlaku saja di dunia ini, saudaraku, ya.
di alam sebelah sana juga diberlakukan seperti itu. Anda semakin tidak sopan, kami semakin melawan. Kalau Anda sopan, kami pasti segan. Nah, artinya ciri atau tanda orang ditakuti dan segan oleh makhluk halus itu diantaranya ini tadi, orang yang memiliki perilaku sopan dan santun, baik secara dunianya, secara lahirnya dan secara batiniahnya. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki sifat penyayang kepada semua makhluk. Makhluk apa itu? Semua makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah di dunia ini, dari binatang, tanam, tumbuhan, sesama manusia, termasuk makhluk halus. Dengan kita mengedepankan rasa kasih dan sayang, dengan begitulah karma sebaliknya kasih dan sayang pula akan kita dapatkan. Artinya kita diciptakan dulu bukan sebagai peneror, perusak, pembunuh, pencaci maki dan sebagainya. Bukan suatu ancaman. Nah, sifat penyayang inilah yang harus kita tanamkan. Dan jika di atas saudara saat ini yang menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini memiliki sifat dan sifat penyayang kepada sebuah makhluk, gue ucapkan selamat. Berarti Anda adalah diantaranya saudara-saudaraku yang tidak mudah untuk ditakut-takuti oleh setan, jin, dan sebagainya, artinya makhluk halus, dan sangat akan disegani oleh makhluk halus. Kemudian yang berikutnya saudaraku, orang ini memiliki firasat atau intuisi yang tajam. Apa yang dia pikirkan itu menjadi kenyataan. Apa yang dia rasakan ternyata itu belum terjadi. Dia bukan seorang peramal, bukan ahli nujum, tapi insting dia sangat kuat, intuisi dia sangat tajam. Contohnya pernah terjadi. Suatu saat si A dan si B ini saling berkunjung. Si B ini mengunjungi si A. Kemudian saat mau azan maghrib, si B ini pamit mau pulang. Diingatkan oleh si A ini, nanti sajalah pulangnya setelah sholat maghrib, walaupun kamu sholat gak apa-apa. Wah, gak enak lah, ini udah sore, justru saya mau cepat sampai pulang. Sebenarnya si A ini sudah memiliki firasat, ini bakal gak bagus kalau kamu pulang sekarang. Tapi apa boleh daya, semua hak kembalinya kepada si B ini tadi. Akhirnya si B nekat pulang, jarak setengah jam, dapat telepon dari orang tuanya si B bahwa si B sudah meninggal dunia kecelakaan terlindas mobil tengah jalan. Itu yang dimaksudkan. Jangan dulu, nanti saja habis maghrib. Coba seandainya dia mengindahkan apa kata temannya tadi, bisa jadi. Ya memang garis tangan hidup kematian manusia itu hanya Allah yang tahu. Tapi minimal dengan ada warning, kita saling mengingatkan. Ini itu kan sesuatu menjadi hal yang luar biasa. Artinya untuk rem kita, ya untuk mengingatkan kita. Apa salahnya sih? Ya sudah, saya tunda dulu lah. Mungkin bisa jadi apa yang disampaikan teman kita tadi itu bukan dari dia murni semata-mata, bukan. Tapi apa? Karena dia merasakan ada sesuatu firasat yang tidak bagus, dan itu adalah hasil pemikiran atau intuisi yang dia dapatkan. Dia sangat tajam. Kalau ini pulang kayaknya kecelakaan deh, kalau ini pulang kayaknya mati deh, dan sebagainya. Itulah dia saudaraku. Jadi dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, jika saudara-saudaraku memiliki di antara sifat yang sudah gue sebutkan tadi, gue ucapkan selamat, pertahankan, tetaplah menjadi diri sendiri, dan semoga selamat sampai dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dan rahmatullah Allah, gue rasa cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk saudaraku yang mungkin saat ini baru bergabung atau menemukan video atau audio di channel Jalan Surga ini, yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai, mohon dengan keikhlasan hatinya bantu Gus Lim untuk membesarkan, membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh semakin baik lagi dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan tak lupa juga Gus ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para subscriber yang selalu setia mengikuti setiap konten yang Gus upload di setiap hari di channel Jalan Surga ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika juga ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata.
Sekali lagi gue ucapkan mohon maaf dan terima kasih besarnya. Di akhir kata gue sudah akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.